Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 11 akuntansi yang Bapak banggakan. Bapak minta maaf, jadi untuk hari ini Bapak belum bisa menemani secara langsung belajar di kelas dikarenakan satu dan lain hal. Jadi Bapak hanya bisa menemani kalian dalam belajar online, yaitu lewat perantara video ini. Oke, baik. Bapak harap untuk materi yang Bapak sampaikan, walaupun online, itu tidak mengurangi rasa semangat kalian untuk belajar matematika tentunya. Oke, terima kasih. Jadi bisa Bapak lanjut untuk materi terakhir yang sebelumnya Bapak kasih di kelas itu ya, yaitu tentang pertumbuhan dan peluruhan geometri. Yang pada materi tersebut Bapak belum sempat menjelaskan, karena pada waktu itu kalau nggak salah Bapak ikut ngerazia anak-anak yang kemungkinan membawa sesuatu di kelas. Jadi Bapak ikut razia bareng ibu-ibu BK. Materi pertumbuhan dan peluruhan geometri. Oke, tentunya kalian udah nggak asing lagi dengan kata pertumbuhan dan peluruhan. Inti dari pertumbuhan dan peluruhan, kalau tumbuh itu naik atau bertambah, kalau peluruhan itu artinya turun atau penurunan. Ya, kemudian bedanya aritmatika dan geometri. Kalau kemarin aritmatika yang sudah kalian pelajari itu berkaitan tentang selisih tetap. Jadi si aritmatika itu memiliki arti memiliki selisih tetap. Tetapi kalau geometri artinya dia tidak memiliki selisih tetap atau memiliki definisi memiliki hasil bagi yang sama. Oke, pertama tentang pertumbuhan geometri. Pertumbuhan tadi adalah tumbuh atau naik, kemudian geometri tidak memiliki selisih tetap. Jadi kalau Bapak dapat definisikan pertumbuhan geometri adalah pertumbuhan suatu kuantitas di mana tumbuhnya itu tidak memiliki selisih tetap begitu. Nah, karena ini berkaitan tentang geometri, maka kita juga menggunakan rumus geometri. Tentunya rumus ini sudah nggak asing lagi buat kalian, karena sebelumnya pada barisan dan deret itu kita juga menggunakan rumus ini, yaitu UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Oke, dengan untuk soal dari pertumbuhan geometri nanti, ketika soal tersebut menyantumkan ada persentasenya pada soal tersebut, maka kita untuk mencari rasionya sama dengan 1 ditambah I, dengan I itu adalah persentase gitu. Oke, langsung ke contoh soal nih, supaya lebih mudah dipahami. Bapak langsung mencoba ke contoh soal. Silakan diperhatikan dengan seksama, yaitu untuk contoh soal yang pertama, penduduk kota A berjumlah 100%. Maaf, salah. Penduduk kota A berjumlah 100.000 pada tahun 2019 dengan tingkat pertumbuhannya 4% per tahun ya. Jangan sampai lupa di situ ada tingkat pertumbuhan 4% per tahun. Hitunglah perkiraan banyak penduduk kota A pada tahun 2022. Oke, baik, kita terjemahkan dulu si soal ini supaya lebih mudah dipahami. Kita ilustrasikan, misalkan di sini ada kota A ya. Ini ada kota A. Nah, sebelumnya si kota ini penduduk kota ini berjumlah 100.000 gitu. 100.000 pada tahun berapa? Pada tahun 2019. Pada tahun 2019, penduduk kota A berjumlah 100.000 dengan tingkat pertumbuhan 4% per tahun. Jadi setiap tahunnya si penduduk kota A ini mengalami pertumbuhan penduduk yaitu sebesar 4% per tahun. Berarti kalau dimulai dari tahun 2019 akan tumbuh lagi sebesar 4% pada tahun 2020. Kemudian pada tahun 2021 dan 2022 gitu. Setiap tahunnya mengalami pertumbuhan sebesar 4%. 4%. Kemudian untuk soal cerita pertumbuhan dan peluruhan, jika menyertakan persentase itu kemungkinan besar adalah soal geometri. Jadi kalian jangan bingung untuk menentukan ini soal apa atau termasuk ke dalam aritmatika atau geometri. Jika soal tersebut menyantumkan persentase pada soalnya, maka itu
kemungkinan besar adalah soal geometri. Jadi kalian bisa langsung menggunakan rumus geometri, tinggal pada kata-kata pada soal tersebut dia pertumbuhan, mengalami tumbuh atau turun. Kalau tumbuh ya berarti pertumbuhan, kalau turun berarti peluruhan. Oke, kita lanjut ke pembahasan ini tadi. Si kota A awalnya pada tahun 2019 berjumlah 100.000. Kemudian mengalami pertumbuhan sebesar 4% setiap tahun. Nah, yang ditanya adalah berapa jumlah perkiraan banyak penduduk kota A pada tahun 2022. Oke. Supaya lebih mudah, kita ketahui dulu, diketahui. Apa yang diketahui pada soal ini? Pertama adalah A atau mula-mula. Mula-mula jumlah penduduk kota A itu adalah 100.000. Kemudian lanjut ke R. Nah, rasio R itu adalah rasio. Rasio dari soal pertumbuhan ini dapat dicari dengan, ya, ini kita balik lagi ke atas, bahwasanya untuk persentase atau soal persentase pada pertumbuhan geometri yang menyertakan persentase berlaku rasio dapat dicari dengan 1 ditambah dengan I, yaitu sama dengan 1 ditambah dengan persentase. Persentase yang disertakan pada soal tersebut adalah 4%. 1 ditambah 4% sama dengan 1 ditambah 4%, itu adalah 4/100. Kalau dibagi nanti hasilnya adalah 0,04. Jadi untuk 1 tambah 0,04 adalah 1,04. Jadi kita dapatkan nilai rasionya adalah 1,04. Setelah kita dapatkan nilai dari R, kita juga perlu ketahui nilai dari N. N adalah lama waktu atau jangka waktu. Jangka waktunya berapa lama, Pak? Oke, jangka waktu pada soal pertumbuhan ini dimulai dari awal si penduduk kota itu berjumlah berapa. Nah, di sini awalnya si penduduk kota A berjumlah 100.000 pada tahun 2019. Jadi jangka waktunya itu dimulai dari tahun 2019 sampai tahun yang ditanyakan, yaitu 2022. Ada berapa lama? Yaitu 1, 2, 3, 4. Jadi N-nya itu sama dengan 4. Oke, kita udah dapatkan nih nilai dari A, R, dan N. Baru kita bisa menggunakan rumus dari geometri, yaitu rumusnya adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N-1 gitu. N yang sudah kita dapatkan tadi adalah 4. Berarti U4 sama dengan A-nya berapa? Yaitu 100.000 dikali dengan R. Nih R, ternyata rasio yang kita dapatkan tadi nilainya adalah 1,04. Pangkat N-nya tadi adalah 4, kemudian dikurang 1 sama dengan 100.000 dikali dengan 1,04. 4 dikurang 1 itu 3. Oke, sama dengan 100.000 dikali dengan 1,04 pangkat 3, yaitu 100.000 dikali dengan berapa tuh? 1,04 pangkat 3. Oke, ternyata nilai dari 1,04 pangkat 3 itu adalah 1,124.864. Nah, di sini untuk soal hasil dari 1,04 pangkat 3 tadi itu ada banyak angka di belakang koma. Akan kita bulatkan supaya di belakang koma itu hanya ada 3 angka saja, yaitu kita hanya mengambil 3 angka di belakang koma. Bagaimana caranya, Pak, pembulatan angka desimal? Yaitu apabila di belakang angka terakhir yang kita ambil, kita kan akan mengambil 3 angka saja di belakang koma. Nah, apabila di belakang angka terakhir yang kita ambil, angka terakhir yang kita ambil itu adalah 4. Apabila di belakang angka terakhir yang kita ambil itu nilainya lebih dari 5, maka kalau dibulatkan menjadi 1,12, si 4
tadi ditambah dengan 1, yaitu menjadi 1,125. Nah, misalkan Bapak punya contoh soal lagi, 1,1242345. Nah, misalkan nih, pada suatu perpangkatan ya, hasilnya adalah 1,242345. Di belakang koma ada banyak angka dan kita hanya mengambil 3 angka saja di belakang koma. Nah, ini akan kita ambil 3 angka di belakang koma, yaitu akan kita bulatkan 1,24. Kita hanya mengambil 3 angka saja di belakang koma. Nah, ternyata di belakang angka terakhir yang akan kita ambil itu adalah nilainya kurang dari 5, maka kalau dibulatkan si angka terakhir tadi nilainya tetap. Beda dengan yang barusan, yang ini nih. Apabila angka terakhir di belakang angka terakhir yang kita ambil, nih, belakangnya kan ada 8. Ini 8 ini lebih dari 5, maka kalau dibulatkan si angka terakhir tadi ditambahin angka 1, begitu. Jadi kita balik lagi ke bawah ya. Jadi si 1,04 pangkat 3 itu hasilnya adalah 1,125. Tinggal sekarang kita cari nilai dari 100.000 dikali dengan 1,125. Ternyata hasilnya adalah 112.500. Jadi hasil atau jumlah perkiraan penduduk kota A pada tahun 2022 adalah 112.500. Sip. Oke, bismillah, lanjut ke soal yang kedua. Suatu bakteri membelah menjadi 2 bagian setiap 2 jam sekali. Pada pukul 7, banyak bakterinya adalah 350 ekor. Tentukan banyak bakteri pada pukul 5 atau 17.00 itu 5 ya, untuk hari yang sama. Oke, misalkan di sini Bapak punya suatu bakteri. Si bakteri ini yang awalnya 1, dia membelah menjadi 2, Nah, setiap kapan? Setiap 2 jam sekali. Jadi setiap 2 jam bakterinya yang awalnya 1 membelah menjadi 2. Yang awalnya 2 ini masing-masing membelah lagi menjadi 2 juga. Nah, setiap 2 jam dia selalu membelah menjadi 2 dan seterusnya. Jadi ini merupakan soal dari geometri ya. Kenapa kok bisa dikatakan soal geometri, Pak? Misalkan di sini nih, ini adalah bakteri tadi. Awalnya 1 menjadi 2. Terus dari 2 membelah lagi masing-masing menjadi 2 menjadi 4. Ini kalau kita lihat selisihnya itu sudah beda. Awalnya dari 1 ke 2 itu selisih 1. Dari 2 ke 4 itu selisih 2. Jadi dia tidak memiliki selisih yang sama. Berarti ini termasuk ke dalam soal geometri begitu. Suatu bakteri membelah menjadi 2 bagian setiap 2 jam sekali. Jika pada pukul 7, ya kita terjemahkan dulu si soal ini. Pada pukul 7.07.00 banyak bakterinya adalah 350 ekor. Tentukan banyak bakteri pada pukul 5. Oke, kita lihat terlebih dahulu di si atas lagi. Bahwasanya si bakteri ini membelah menjadi 2 setiap 2 jam sekali. Nah, intinya pada setiap 2 jam sekali ini. Kalau dimulai pada pukul 7, berarti si bakteri ini akan membelah lagi pada pukul berapa? Setiap 2 jam. Ingat, di sini ada kata-kata setiap 2 jam sekali. Berarti dia akan membelah lagi pada pukul 0.09.00. Kan 2 jam dari pukul 7 ke 8, 9 itu 2 jam. Kemudian akan membelah lagi pada pukul 11.00. Akan membelah lagi pada pukul 13.00. Kemudian 15 dan yang terakhir adalah 17.00. Membelah setiap 2 jam sekali. Nih,
Jadi pada pukul 7, kemudian membelah lagi pada pukul 9, membelah lagi pada pukul 11, membelah lagi pada pukul 13, 15, dan seterusnya. Dan berakhir pada pukul 5, karena pada soal yang ditanyakan adalah banyak bakteri pada pukul 5. Oke, ini adalah soal geometri. Berarti kita menggunakan rumus geometri, yaitu N sama dengan A dikali R pangkat N-1. Untuk menggunakan rumus ini ada 3 unsur yang perlu kita ketahui, yaitu nilai dari A, R, dan N. A adalah mula-mula. Karena ini membahas suatu bakteri, berarti mula-mula si bakteri tersebut berjumlah berapa, yaitu 350 ekor. Kemudian si R atau rasio. Rasio itu adalah banyak si bakteri itu membelah, ya. Di sini si bakteri itu membelah menjadi 2. Berarti rasionya adalah 2. Kemudian N adalah lama waktu atau jangka waktu. Jangka waktu dimulai dari si bakteri tersebut pukul 7 sampai pukul 5 itu berapa N gitu. Berapa lama? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi si nilai N-nya adalah 6. Oke, tinggal kita masukkan ke dalam rumus U. N-nya tadi adalah 6, sama dengan A-nya adalah 350 ekor dikali dengan rasionya adalah 2. Pangkat N-nya adalah 6 dikurang 1. 350 ekor dikali dengan 2 pangkat 5 sama dengan 350 ekor, ya, si 350 ekor dikali dengan 2 pangkat 5, yaitu hasilnya adalah 32. 32 dikali dengan 350, hasilnya adalah 11.200. Jadi jumlah bakteri tersebut pada pukul 5 berjumlah 11.200. Oke, semoga bisa dipahami ya. Lanjut untuk soal yang ketiga, masih membahas bakteri. Ini Bapak minta kalian menyelesaikan mandiri untuk soal ini ya. Nanti ditandai kemudian dikumpulkan ke Bapak. Oke, lanjut ya anak-anak. Untuk tadi yang sudah Bapak jelaskan, yaitu berkenaan tentang pertumbuhan geometri. Selanjutnya kita belajar tentang peluruhan. Kalau pertumbuhan artinya tumbuh, ya. Kemudian peluruhan itu artinya turun. Karena di sini ada kata geometri, berarti turunnya dengan tidak memiliki selisih tetap. Masih menggunakan rumus geometri, yaitu N sama dengan A dikali R pangkat N-1. Untuk persentase pada peluruhan itu rasio dapat dicari dengan 1 dikurang I. Kalau pada pertumbuhan tadi adalah 1 ditambah I, kalau peluruhan 1 dikurang I untuk si rasionya. Contoh soal, Erlangga membeli sebuah sepeda motor, ya, dengan harga 20 juta pada tahun 2024. Ya, jadi si Angga ini atau Erlangga membeli sebuah sepeda motor. Harganya 20 juta pada tahun 2024. Harga jual sepeda motor Angga setiap tahunnya mengalami penyusutan sebesar 5%. Tentukan harga jual motor tersebut pada tahun 2026. Oke, kita selesaikan penyelesaian. Oke, baik, kita selesaikan. Jadi si Erlangga ini membeli sepeda motor. Misalkan ini adalah sepeda motor punya si Erlangga. Erlangga beli motor ini itu harganya 20 juta. 20 juta.
pada tahun 2024. Nah, selanjutnya harga motornya Angga setiap tahun turun nih, harga jual sepeda motor Angga setiap tahun turun sebesar 5%. Berarti akan turun lagi pada tahun 2025. Akan turun lagi pada tahun 2026 karena di situ kata-katanya setiap tahun turun sebesar 5%. Nah, yang ditanyakan adalah berapa harga jual motor Angga pada tahun 2026 setelah mengalami penyusutan sebesar 5% setiap tahun. Gitu. Oke, baik. Untuk menyelesaikan soal ini adalah soal geometri karena yang seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi bahwasanya untuk materi atau soal-soal dari pertumbuhan atau peluruhan yang menyertakan persentase itu termasuk ke dalam soal geometri. Jadi kalian nggak usah bingung, langsung saja selesaikan dengan rumus geometri yaitu N sama dengan A dikali R pangkat N-1. Dengan untuk menggunakan rumus ini kita ada 3 unsur yang perlu diketahui yaitu A, R, dan N. Yaitu untuk mencari A, karena di sini membahas sepeda motor, mula-mula harga sepeda motornya Angga itu adalah 20 juta. Oke. Kemudian rasio. Rasio untuk soal peluruhan karena di sini ada kata susut. Susut itu artinya turun. Penyusutan geometri si R dapat dicari dengan 1 dikurang I sama dengan 1 dikurang dengan 5%. 5% itu 5/100 atau 0,05 sama dengan 1 dikurang dengan 0,05 itu adalah 0,95. Dan N-nya berapa lama N? N-nya dimulai dari awal si Angga tadi beli motor yaitu pada tahun 2004 1, 2, 3. Jadi N-nya adalah 3. Oke, baru kita bisa menggunakan rumus yang ada di sebelahnya yaitu N sama dengan A dikali R pangkat N-1 dengan U. N-nya tadi adalah 3 sama dengan A-nya adalah 20 juta dikali R pangkat min 1. R-nya adalah 0,95 pangkat N-nya tadi ada 3 dikurang 1. 20 juta dikali dengan 0,95 pangkat 2. Berapa tuh 0,95 pangkat 2 yaitu 20 juta dikali dengan 0,925 sama dengan 20 juta dikali dengan 0,9025. Hasilnya adalah 18 juta 50.000. 18 juta 50.000. Jadi harga jual motor Erlangga setelah mengalami penyusutan sebesar 5% pada tahun 2026 harganya menjadi 18 juta 50.000.